Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Jamaah Sholahuddin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Jamaah Sholahuddin adalah sebuah lembaga kerohanian di Universitas Gadjah Mada yang berfungsi sebagai wadah dakwah, pembinaan, serta pengembangan mahasiswa dalam bidang keagamaan Islam. Lembaga ini berperan aktif dalam membina intelektual muda agar mampu berkontribusi menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keilmuan, pengabdian, dan kegiatan spiritual. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jamaah Sholahuddin dibentuk oleh sekelompok mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada bulan Ramadan tahun 1976. Para mahasiswa tersebut memiliki semangat untuk menciptakan kegiatan yang dapat mempererat ukhuwah, memperdalam pemahaman keislaman, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan kampus dan masyarakat luas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa organisasi ini didirikan pada bulan Ramadan tahun 1976. Pada tahun 1987, Jamaah Sholahuddin mendapatkan pengakuan resmi sebagai unit kerohanian Islam di bawah naungan Rektorat Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1999, pusat kegiatan Jamaah Sholahuddin dipindahkan ke Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada yang hingga kini menjadi pusat aktivitas mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jamaah Sholahuddin berkedudukan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini seluruh kegiatan utamanya berpusat di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada yang menjadi simbol kebersamaan mahasiswa dalam beribadah, berdiskusi, dan melaksanakan program-program keilmuan maupun sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lembaga ini lahir karena adanya kebutuhan mahasiswa akan wadah pembinaan yang menyatukan semangat intelektual dan spiritual. Jamaah Sholahuddin bertujuan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki landasan moral dan keagamaan yang kokoh. Selain itu, keberadaannya juga berfungsi menjembatani mahasiswa dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jamaah Sholahuddin melaksanakan kegiatan melalui program tahunan seperti Ramadan di kampus, yang sudah berlangsung sejak awal berdirinya. Lembaga ini juga membentuk badan semi-otonom yang fokus pada pembinaan penghafal Al-Quran, melaksanakan kegiatan kurban seperti safari Jamaah Sholahuddin, serta menyelenggarakan kajian rutin, pembinaan mahasiswa, dan kegiatan sosial lain yang relevan dengan kebutuhan umat. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, Jamaah Sholahuddin merupakan lembaga dakwah kampus tertua di Indonesia. Hal ini menjadikannya pionir dan rujukan bagi lembaga dakwah mahasiswa di berbagai perguruan tinggi lain. Perjalanan panjangnya dari sekadar kepanitiaan Ramadan hingga menjadi lembaga resmi dengan pusat kegiatan di masjid kampus menunjukkan adanya konsistensi, ketekunan dan semangat kolektif yang kuat. Dari sudut pandang sosial, kegiatan Jamaah Sholahuddin tidak hanya sebatas pada dakwah keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek pengabdian masyarakat. Misalnya, melalui kegiatan kurban dan safari Idul Adha, lembaga ini berperan dalam menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar kampus. Hal tersebut memperlihatkan bahwa lembaga ini mengajarkan pentingnya kepedulian sosial sebagai bagian dari praktik keagamaan. Dari sudut pandang pendidikan, Jamaah Sholahuddin berupaya memadukan keilmuan dengan nilai spiritual. Melalui kajian, diskusi, dan pembinaan mahasiswa, lembaga ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis sekaligus memperdalam pemahaman nilai moral.
Hal ini menjadi bekal yang berharga agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan hidup. Dari sudut pandang spiritual, keberadaan badan semi-otonom yang fokus pada pembinaan penghafal Al-Quran menunjukkan keseriusan Jamaah Sholahuddin dalam menumbuhkan generasi yang cinta terhadap kitab suci. Ini menjadi wujud nyata bahwa lembaga tersebut berkontribusi dalam menjaga tradisi keagamaan sekaligus menyesuaikannya dengan dunia akademik modern. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari kisah dan perjalanan Jamaah Sholahuddin dapat diambil beberapa pelajaran penting. Pertama, konsistensi dalam mengelola sebuah kegiatan akan melahirkan manfaat besar yang bertahan lama. Kedua, sebuah lembaga yang lahir dari semangat kebersamaan mampu berkembang menjadi organisasi besar yang memberi dampak luas. Ketiga, keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas sangat penting agar seseorang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat. Keempat, kepedulian sosial merupakan bagian penting dari kehidupan beragama yang tidak boleh diabaikan. Dengan memadukan pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat, Jamaah Sholahuddin mengajarkan bahwa mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri, lingkungan kampus dan masyarakat luas. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun.
Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa cela, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.